Kenapa manusia diselamatkan? Karena manusia masih ada kesempatan. Jelas? Jadi ingat, tidak ada istilah setan bertobat. Kenapa? Tidak diampuni. Karena dari keinginannya sendiri melawan, mengkudeta, menjatuhkan Tuhan. Jelas, saudara? Jelas? Itu awal peperangan manusia dengan setan. Oke? Jelas? Nah, siapakah yang bisa mengalahkan iblis, Lucifer? Hanya ada 3. Pertama, Tuhan Yesus sendiri, Allah yang menjadi manusia. Yang kedua, dikeroyok malaikat. Jadi untuk mengalahkan Lucifer itu malaikat harus mengeroyok rame-rame. Ingat dalam kitab Daniel berdoa. Tuhan kirim Gabriel kewalahan. Penguasa media Persia, Lucifer. Terjadi peperangan. Gabriel minta tolong Mikael. Mikael dan Gabriel mengeroyok rame-rame Lucifer. Lucifer kalah. Baru apa? Mikael kembali ke surga, Gabriel menemui Daniel, memberi wahyu akhir zaman. Karena apa? Karena Lucifer adalah malaikat terkuat. Jelas? Nah, yang ketiga, oleh orang-orang percaya dengan kuasa darah Yesus. Jadi saudara yang percaya Yesus diberi kuasa untuk mengalahkan Lucifer. Karena apa? Saudara dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Diciptakan lebih mulia. Jelas? Diberi otoritas. Diberi apa? Kuasa untuk mengalahkan Lucifer. Hanya ada 3. Nah, ada yang tanya sama saya, pernah enggak Pak Daud ketemu Lucifer? Pernah. Saya belajar ilmu gaib kekuatan mistik itu usia 9 tahun. Saya ilmu 9 tahun, saya udah bisa menghilang. Dan saya waktu umur 9 tahun, tidak pernah bayar bis dan angkot. Dan dulu saya bisa pindah tempat. Karena saya punya ilmu saipi angin, pindah tempat. Saya dilatih sama kakek nenek saya usia 9 tahun. Jadi kakek saya itu tokoh aliran putih yang sampai matinya tidak tertandingi. Nah, itu Sapwangin. Nenek saya adalah tokoh aliran hitam yang namanya si setan kober, pembunuh tercepat tanpa jejak. Dan tokoh aliran hitam yang sampai matinya tidak tertandingi. 2 tokoh tanpa tanding melatih 1 orang. Saya dilatih umur 9 tahun dengan mereka. Dan ada hal yang saya banyak belajar. Ada suatu kata-kata yang mungkin saudara agak aneh. Mereka berkata sama saya gini, mungkin kamu akan berkata saya manusia paling jahat di muka bumi ini. Tapi setelah aku mati, kamu akan berterima kasih kepada saya. Karena aku menciptakan manusia tangguh terkuat dalam generasi. Langsung kakek saya ngomong, dalam hidup ini kita bukan hanya sekadar lahir, tapi tercipta dan diciptakan. Maksudnya apa? Tercipta, bahwa kita diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, pasti ada rencana yang melebihi apa yang kita pikirkan. Kita hanya lihat hari ini, kita tidak bisa melihat akhir dari hidup kita. Betul? Artinya kita ini bukan sekadar lahir. Yang kedua, diciptakan. Orang yang tangguh, orang yang hebat. Bukan hanya sekedar lahir dan makan. Tetapi ingat, diciptakan dari kondisi. Diciptakan dari latihan. Diciptakan situasi apapun sehingga membentuk insting dan naluri. Semua itu perlu diciptakan situasi dan kondisi. Ingat, untuk menjadi manusia diciptakan.
maka kamu harus menjadi disiksa tapi aman. Disiksa tapi aman. Kalau kamu tidak disiksa, kamu tidak akan bisa menjadi orang tangguh dan kuat. Nah, waktu itu saya masih ingat, waktu masih kecil ya, ini cerita ya. Apa yang paling kamu takuti dalam hidup ini? Lapar, betul enggak? Betul enggak? Hah? Siapa yang setuju angkat tangan? Betul? Betul? Langsung kakek saya ngomong, kamu takut lapar, ikut saya. Kasih 1 pisau sama 1 botol air. Dibawa ke hutan. Kamu saya tinggal di sini 1 bulan. Aku lihat kamu mati apa hidup. Ditinggal. Nah, disitulah saya belajar survival. Untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Apa yang terjadi? Makanya saya pernah makan kucing, tikus, kadal, makan. Untuk bertahan hidup. Nah, setelah 1 bulan, guru saya nemui saya. Kamu masih hidup ya? Artinya kamu sudah mengalami siksa. Ingat, apa yang aku latihkan hari ini, di masa depan engkau akan sadar. Engkau bisa bertahan hidup dalam situasi medan apapun. Kalau kamu bisa bertahan hidup hanya dengan 1 pisau dan 1 botol air. Apalagi di kota, kamu dilepas bisa hidup katanya. Nah, di situ saya baru ngerti. Disiksa tapi aman. Kalau kamu tidak pernah disiksa, kamu tidak akan bisa dewasa dan bisa tangguh dan bertahan. Wah, udah. Dari situ saya dilatih nomor 1 disiplin. Di dalam hidup adalah disiplin dan tekun. Bayangin tuh kakek saya. Dia dulu dari pasukan khusus. Disiplin dan tekun. Pintar itu nomor 3. Kalau kamu disiplin, kamu tekun, kemanapun pergi kamu bisa hidup. Tapi kalau pintar, malas tidur, ngegame terus, siapa yang mau ngerjain? Betul enggak? Betul? 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 Disiplin dan apa? Tekun. Nah, kedua, kamu harus bisa menjaga diri kamu. Apa gunanya kamu itu hidup? Kamu pandai juara kelas nomor 1 terus dalam hidup kamu. Tapi kamu tidak bisa jaga diri kamu. Kena narkoba, sabu-sabu, busa-busa. Habislah masa depanmu. Ha? Betul? Kamu tidak bisa menjaga hidup kamu. Untuk apa kamu pintar? Apa gunanya you pintar? Sekolah menjadi sampah itu. Betul? Kalau tidak bisa menjaga diri, tidak bisa tekun, tidak bisa disiplin, pintar kerjain tidur, makan tidur, nyetak sancam, mati cepat. Betul tidak? Betul? Betul? Ya setuju katakan. Yang ketiga itu pintar. Pintar itu nomor 3. Siapa yang sudah lulus kuliah? Angkat tangan. Ini jawab mereka yang kuliah dengan jujur ya. Kuliah ngambil apa? Nah, ini? Elektro. Tahu enggak? Kuliah sampai S1, S2 sampai kepala botak pun, itu yang dipakai hanya 5%. Betul enggak? Betul? Hitung-hitungan matematika pengeluaran pemasukan supaya tidak bocor duitnya. Betul enggak? Jadi pintar itu nomor berapa? Nah, repot ya, saya punya anak nomor 2 ngomong gini. Nah kalau gitu enggak usah sekolah aja papi. Jangan tetap sekolah. Nah, gitu. Ya tetap sekolah. Harus tetap sekolah. Tetapi ingat, pintar itu nomor 3. Nomor 1 adalah disiplin, tekun. Yang kedua apa saudara? Kedua apa? Bisa menjaga diri. Nah sekarang gini, kamu pandai, tapi tidak bisa nyuci baju, tidak bisa nyuci piring. Taunya hanya baca buku. Yang mau ngerjain kalian siapa? Betul enggak? Aduh bisa
Gimana kamu bisa merawat diri kamu sendiri? Jaga diri aja enggak bisa. Nah yang ketiga ini penting. Nomor 1 apa saudara? Ditekun. Kedua apa? Yang ketiga apa? Pintar. Pintar itu nomor 3. Mungkin cara saya mendidik anak beda. Karena saya dari tekanan. Kalau kamu tidak ditekan, apapun situasi, waktu kamu ditekan, pada waktu kamu takut, pada waktu khawatir, ditekan model apapun. Sepanik apapun kamu, satu hal yang harus kamu pikirkan. 1, tetap berpikir logis. Untuk itulah kamu dilatih. Jadi setakut apapun, situasi terjelek apapun, tetap tidak boleh panik, tapi tetap berpikir apa loh? Logis. Nah, saya dilatih seperti itu dulu. Latihan. Nah, bener lah. Saya itu tidur, saya masih ingat, tidak boleh tidur di bawah jam 12 malam. Jadi 12 malam harus tidur. Dan jam 3 lebih dikit pagi harus bangun. Latihan. Itu umur 9 tahun tidur hanya 3 jam tok. Makanya kakek saya ngajar saya. Supaya kamu harus tahu disiplin adalah disiplin waktu. Disiplin istirahat. Disiplin kerja. Kamu belajar dulu. Disiplin waktu istirahat. Begitu jam 12 ya langsung dep. Karena tahu jam 3 harus bang. Nah, jangan kayak anak-anak ini. Wah, jam 10, jam 11. Nanti jam 2 enggak tidur. Nah, akhirnya tidurnya pagi, bangunnya siang. Betul? Nah, gimana bisa survive? Nah, di situ diajar disiplin tidur. Tidur aja perlu apa saudara? Disiplin. Nah, jam 3 bangun. Nggak bangun, gebyur air. Dia ngomong sama saya siksa kamu, tapi aman. Dan saya tahu sebatas mana kamu mampu. Terus latihan, setiap hari baca mantra, latihan, baca mantra, latihan. Ada satu cita-cita dalam hidup saya satu toh. Kapan keluar dari tempat latihan ini gitu dah. Hanya itu aja. Benar terus. Wah, mendekat. Dan waktu itu dia ngomong sama saya, kamu tidak boleh keluar dari tempat ini. Hanya dengan satu syarat bisa keluar. Bisa ngalahkan kami berdua sekaligus. Nah, matang enggak saudara? Ini jago bela diri semua. Nah, si umur 9 tahun lawan 2 orang itu. Nah, tapi latihan, disiplin terus. Kekuatan-kekuatan gaib. Sampai punya ilmu kebal, pindah tempat, macam-macam. Ini satu, kapan bisa keluar dari tempat ini? Gitu aja. Saya kira nanti kalau keluar dari tempat ini, saya akan menghadapi musuh yang hebat-hebat gitu. Kan pikiran saya gitu. Dunia luar lebih hebat daripada tempat latihan gitu. Nah, mendekati hari hanya sudah kalahkan kedua guru. Nah, langsung dia ngomong, sekarang akan mempelajari ilmu tertinggi. Nah, mereka baca mantra, gempa bumi, petir sambil menyambung. Keluar satu sosok, tingginya 3 meter, wajah seperti anak muda, matanya seperti intan berlian, dan bumi berputar di matanya. Petir sambung menyambung. Disitulah saya dilatih. Guru saya baca mantra, salurkan tenaga dalamnya. Dan yang latih saya langsung Lucifer sendiri. Dan apa yang terjadi? Saya keluar dari tempat latihan, ketemu Lucifer itu. Keluar, cari lawan. Saya umur 15 tahun, sudah ngalahkan hampir seluruh Pulau Jawa. Lumayan enggak saudara? Keluar langsung, jadi jagoan saudara. Umur 18 tahun kalah sama Gilbert.
haleluya, selesai. Singkat aja. Tapi setelah saya bertobat, kalah. 2004, saya jaga presiden. Bayangin, saya sekecil ini jaga presiden. Langsung di bawah presiden. Itu usia saya waktu itu usia 30 tahun. Usia 30 tahun saya jaga presiden. Nah, dan tim saya disebut tim elang, hantu, pasukan siluman. Dengan tugas khusus, operasional, penanggulangan terorisme, pengamanan presiden. Sebelum presiden tiba harus aman. Satu tim, pasukan elit. Dari situ saya baru tahu. Kalau jaga presiden itu harus standby. Untung saya sudah dilatih, 3 jam tidur kan gitu. Disiplin. Begitu ada ibu presiden itu pun siap. Jam berapapun harus siap. Baru saya berpikir, dulu kalau saya tidak dilatih kakek saya, mungkin ngorok sudah. Karena sudah dilatih. Jadi sampai sekarang tuh saya tidur tidak bisa kayak orang normal. Sampai detik ini kalau saya tidur, mata terpejam, telinga terdengar. Semua terawasi semua. Sampai sekarang, saya tidur itu sepulas apapun, pejam mata, telinga dengar. Karena apa? 10 tahun jaga telepon. Begitu, siap komando, siap perintah, siap perintah, siap perintah. 10 tahun saya jaga presiden. Dan saya satu-satunya orang Kristen. Dan satu-satunya sipil, bukan militer. Dan tim saya semua pasukan elit. Saya jaga presiden tidak lama, 10 tahun. Lumayan tidak saudara? Dan dalam tugas operasi, tidak pernah gagal dalam tugas apapun. 10 tahun. Nah, salah satu operasi saya itu adalah membantu penangkapan Nurdin M. Top, terorisme. Langsung komando dari Elang 55, Pramono Edi Wibowo, Nenggala 1. Perintah dari Ibu Ani, diberi waktu 3 bulan, tangkap hidup mati. Nah, kalau dulu saya tidak dilatih seperti itu, gimana bisa lakukan itu? Kan gitu, saudara. Tidak boleh menyerah pada keadaan. Tidak boleh menyerah pada situasi. Tetap berjalan. Nah, ini sebelum saya akhiri, saya mau tanya sama saudara. Ada satu pelajaran mungkin agak aneh untuk orang gereja. Tapi coba pelajaran ini coba pikirkan. Saya tanya ya. Kalau Anda salah, tahu ini Anda salah, apa yang harus Anda lakukan? Oh. Kalau Anda salah, ini pelajaran nih. Anda salah, apa yang harus Anda lakukan? Misalnya saudara utang bank, apa hanya sekedar mengaku? Betul? Anda sudah salah langkah ini. Anda sudah menikah, udah salah langkah. Istrinya, gimana? Betul? Ada 3 hal yang dilakukan. Pertama, mundur. Kedua, berhenti. Ketiga, jalan. Anda milih mana? Benar, jalan. Berhenti, nunggu waktu mati. Kedua, jalan sambil memperbaiki kesalahan. Mundur, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Suatu kali saya ditanya, misalnya kalian ditugaskan, tiba-tiba kalian masuk tempatnya lawan, kan enggak mungkin mundur, mau teriak mana? Udah dikepung, betul? Nah, satu hal, begitu ada peluang, terobos. Nah, di situ saya baru ngerti, oh, jadi kalau kita bikin kesalahan, bukan hanya mundur, bukan hanya berhenti,
tapi tetap jalan. Sambil memperbaiki apa? Kesalahan. Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat. Nah, jadi satu hal saya banyak belajar. Ingat. Hidup itu adalah pilihan. Yang kedua, saudara semua belajar apa? Disiplin dan tekun. Ketiga apa saudara? Bisa apa? Menjaga apa? Diri. Betul? Dari pergaulan dan macam-macam. Dan yang ketiga baru apa? Pintar. Nanti kalian semua lulus kuliah, buktiin kata saya. Kalian boleh kuliah S1, S2, S3 sampai karburator botak bocor. Nanti ilmu yang kalian pakai semua itu hanya 5%. Betul? Betul, buktiin aja. Elektro sekarang apa? Advertising. Ilmunya beda. Ada lagi. Manajemen. Lulus apa? Kuliner. Udah beda lagi. Saya beritahu. Penting pesan saya satu. Untuk saudara semua. Ingat. Tekun. Apa saudara? Disiplin. Nah, mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendakmu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawas pribadi Tuhan, dan namamu dimuliakan. Haleluya. Yang percaya katakan